Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan pelajaran kami, yaitu pelajaran filologi terkait pembahasan kodikologi dan paleografi. Kita langsung masuk ke dalam Al-Faslul Awal, ke dalam muqaddimah. Al-Faslul Awal, fasal yang pertama. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu adalah milik Allah. Allazi anzala al-kutuba wa arsala rusula hidayatan linnasi ajma'in. Yang mana Allah itu telah menurunkan kitab-kitab dan juga telah mengutus para rasul hidayatan linnasi ajma'in, sebagai hidayah atau sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Wa ja'alal ilma nuran, dan Allah adalah zat yang telah menjadikan ilmu sebagai cahaya. Yahtadil bihil insanu, yang mana seluruh manusia itu mendapatkan petunjuk dengannya. Fi zulumatil jahli, di dalam kegelapan kebodohan. Wa rafa'a bihi darajatil ulama wa talibil ilmi. Dan Allah juga mengangkat derajat para ulama dan juga para penuntut ilmu, artinya para pelajar, bihi, sebab ilmu tersebut. Wa faddalahum ala ghairihim fid dunya wal akhirah, dan Allah melebihkan mereka atas selain mereka, selain para ulama dan juga selain para pelajar, selain para ulama dan juga selain para penuntut ilmu, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun akhirat. Wa yahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa nahmaduhu, dan kami memuji Allah, hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak, thayyiban, yang baik, mubarakan fih, yang diberkahi di dalamnya, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana yang dicintai oleh Tuhan kita dan juga diridhai oleh Tuhan kita. Wa nusalli wa nusallimu, dan kami membaca solawat dan memberikan salam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin, kepada junjungan kita, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi balagha risalah wa addal amanah, yang mana Rasulullah itu adalah orang yang adalah sosok yang telah menyampaikan risalah dan juga menunaikan amanah. Wa nasahal ummah, dan juga telah menasihati umat. Wa kasyafal ghummah, dan juga telah menghilangkan kesusahan. Wa tarakna alal manhajil bayda, wa tarakana alal manhajil bayda, dan beliau meninggalkan kita di jalan yang terang atau di jalan kebenaran. Wala yarghibu anha illa halikun, wala yazighu anha illa halikun, dan tidaklah menyimpang dari Rasulullah kecuali orang yang binasa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum, dan juga kami mengucapkan solawat dan salam kepada keluarganya Rasulullah dan juga kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah, wa man tabi'ahum, dan kepada seluruh orang yang mengikuti mereka. Bi ihsanin ila yaumiddin. Bi ihsanin ila yaumiddin, dengan kebaikan hingga hari kiamat. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa inna ilmal filologiyah, maka sesungguhnya ilmu filologi, yu'addu min ahammil ulumil insaniyah, itu dianggap sebagai ilmu kemanusiaan atau ilmu humaniora yang paling penting. Allati tahtammu bidirasatin nususil qadimah, yang mana ilmu filologi itu
memperhatikan atau mementingkan terhadap studi teks-teks kuno. Wal makhtutatid turasiyah, dan juga terhadap naskah-naskah turas atau naskah-naskah kuno. Haitsu yas'a hadzal ilmu ila fahmin nususi fahman daqiqan. Yang mana ilmu filologi itu berusaha untuk memahami teks dengan pemahaman yang teliti atau pemahaman yang tepat, pemahaman yang detail. Wa tahqiqiha tahqiqan ilmiyan, dan meneliti daripada nas-nas yang ada, teks-teks yang ada dengan penelitian yang bersifat ilmiah. Wa i'adati bina'iha, dan membangun kembali ala asasin manhajiyatin sahihatin, di atas dasar-dasar metodologi yang benar. Mimma yusa'idu alal hifazi ala turasil insani. Yang mana hal tersebut itu membantu untuk menjaga terhadap warisan-warisan manusia, atau peninggalan-peninggalan kuno manusia. Wa naqlihi ilal ajyalil muta'aqibah, dan memindahkan hal-hal tersebut kepada generasi-generasi berikutnya. Wa qad haziyat turasul islamiyyu bimakanatin azimatin fi hadzal majal. Nah, turas Islam, kitab-kitab kuno Islam, teks-teks kuno Islam itu mendapatkan kedudukan yang besar, kedudukan yang agung di dalam ilmu ini, di dalam ilmu filologi. Lima yahtawihi min kam ha'ilin minal makhtutat, karena mengandung jumlah besar daripada manuskrip. Ilmu ini membahas sebagian besar terkait manuskrip-manuskrip kuno. Allati tasmalu uluman mutanawwi'atan, yang mencakup berbagai ilmu. Misla ulumil Quran, seperti ulumul Quran, wal hadis, ilmu hadis, wal fikih, ilmu fikih, wal akidah, dan juga ilmu akidah, wat tasawuf, dan juga ilmu tasawuf, wal lughah, ilmu bahasa, wal adab, ilmu sastra, wa ghairiha, dan lain-lain. Wa huwa ma yaj'alu dirasatahu amran daruriyan, yang mana hal tersebut itu menjadikan studi ilmu filologi sebagai sesuatu yang sangat penting. Untuk apa? Lifahmi tarikhil hadaratil islamiyah, untuk memahami sejarah peradaban Islam. Wa ishamiha fil hadaratil insaniyah, dan juga pada kontribusi ilmu tersebut di dalam peradaban manusia. Wa yandariju tahta ilmil filologiyah iddatu furu'in muhimmatin, dan juga masuk di bawah ilmu filologi beberapa ilmu yang penting. Ada beberapa ilmu yang termasuk dalam bagian daripada pembahasan ilmu filologi. Min abraziha ilmul kudikologiyah wa ilmul baliografiyah. Nah, di antara ilmu-ilmu yang tercakup dalam pembahasan ilmu filologi itu adalah ilmu kodikologi dan juga ilmu paleografi. Apa keduanya ini? Nanti kita akan mengetahuinya pada penjelasan berikutnya. Haitsu yu'tabaru kullun minhuma adatan asasiyatan fi fahmil makhtutati wa tahliliha. Yang mana keduanya itu dianggap sebagai alat dasar di dalam memahami manuskrip-manuskrip kuno dan juga di dalam menganalisis atau di dalam menguraikan, menjabarkan manuskrip-manuskrip kuno. Fa amma ilmul kudikologiyah, adapun ilmu kodikologi, fayahtamu bidirasatil jawanibil madiyah al-madiyah lil makhtutat,
Maka ilmu tersebut itu memperhatikan terkait pengkajian aspek-aspek yang sifatnya itu fisik, aspek-aspek fisik manuskrip. Contohnya, misla naw'il waraqi wa masdarihi. Contoh, pengkajian terhadap jenis kertas dan juga sumbernya. Itu termasuk dalam pembahasan ilmu kodikologi. Lalu, wa naw'il hibri wa alwanihi. Jenis tinta dan juga warna tinta. Itu masuk pembahasan kodikologi. Wa asali bitajlidi wa tazyini. Dan juga cara-cara penjilitan suatu manuskrip dan juga penghiasan manuskrip tersebut yang berupa fisik pokoknya. Wa tartibis safahati wa tansiqiha. Dan juga penyusunan lembaran-lembarannya dan juga peletakan lembaran-lembarannya. Wa ghairi zalika minal anasir allati tusa'idu fi ma'rifati aslil makhtutat. Dan lain-lain, unsur-unsur yang lain yang membantu di dalam mengetahui asal-usul manuskrip, wa tarikhiha dan juga sejarahnya, wa bi'atiha dan juga lingkungannya, wa bi'atiha saqafiyati dan juga lingkungan budayanya. Nah, intinya yang berhubungan dengan fisik daripada manuskrip tersebut itu adalah pembahasan daripada ilmu kodikologi. Nah, wa amma ilmul baliografia, adapun ilmu paleografi, fayarkazu atau fayarkizu ala dirasatil khututi wal kitabatil qadimah. Nah, itu berfokus terhadap kajian tulisan-tulisan dan juga aksara-aksara kuno. Wa tahlili ashkalil hurufi wa tatawwuriha. Dan juga menguraikan atau menganalisis bentuk-bentuk huruf dan juga perkembangan-perkembangan suatu huruf. Wa turuqi kitabatiha dan juga cara penulisan. Wa amma yata'allaku biha min rumuzin wa ikhtisaratin dan wa ma yata'allaku biha min rumuzin wa ikhtisaratin dan juga sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan suatu manuskrip dari sisi apa? Dari sisi simbolnya dan juga dari sisi suatu singkatan-singkatan. Dari suatu simbol-simbol dan suatu singkatan-singkatan. Mimma yumakkinul bahisa atau yumkinul bahisa min qira'atin nususil qadimati qira'atan sahihatan wa fahmiha fahman daqiqan. Yang merupakan sesuatu yang bisa membuat seorang peneliti untuk membaca suatu teks-teks kuno qira'atan sahihatan dengan pembacaan yang benar wa fahmiha fahman daqiqan dan juga memahami teks dengan pemahaman yang benar atau pemahaman yang tepat. Nah, jadi intinya kalau yang berkaitan dengan fisik daripada daripada suatu manuskrip itu dibahas di dalam ilmu dalam ilmu kodikologi. Adapun yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tulisannya berupa simbol-simbol dalam suatu manuskrip itu dibahas dalam ilmu paleografi. Watakmunu ahammiyatu hazainil ilmaini fi annahuma yukammilu ahaduhuma al-akhara. Nah, pentingnya kedua ilmu ini itu terletak bahwa keduanya itu saling melengkapi satu sama lain. Fala yaktamilu fahmul makhtutat illa bil jam'i baina ad-dirasatil madiyah wa ad-dirasatin nasiyah. Karena tidaklah sempurna suatu pemahaman terhadap suatu manuskrip kecuali dengan menggabungkan
antara kajian yang sifatnya itu mengkaji suatu fisik, suatu manuskrip, dan juga kajian terkait teks manuskrip tersebut. Wahwa ma yusa'idu fil wusuli ila nataija ilmiyatin daqiqatin wa mausuqatin. Dan hal itu adalah sesuatu yang membantu di dalam mencapai suatu hasil ilmiah yang sifatnya itu akurat, wa mausuqatin, dan juga sifatnya itu terpercaya. Wala yaktasiru dauru hazainil ilmaini. Dan juga ruang lingkup daripada dua ilmu ini, ilmu kodikologi dan juga ilmu paleografi, itu tidak hanya terbatas alat tahlili faqat, terhadap analisis saja. Enggak. Bal yamtaddu ilal musamahah fi tahqiqin nusus. Akan tetapi peran daripada ilmu kodikologi dan juga ilmu paleografi itu juga mencakup, atau lebih luas daripada itu, mencakup juga kepada pengkontribusian di dalam penelitian suatu teks wa tashihiha, dan juga di dalam memperbaiki suatu teks. Wal kashfi 'ala al-akhta' an-natijah 'ala an-nusakh, dan juga dua ilmu ini, ilmu kodikologi dan ilmu paleografi itu bisa mengungkap kesalahan-kesalahan yang muncul atau yang dihasilkan daripada para penyalin teks, anin nusakh, ya. Kesalahan-kesalahan para penyalin teks bisa diketahui juga melalui apa? Dua ilmu ini, ilmu kodikologi dan juga ilmu paleografi. Wa muqaranatin nusakhil mukhtalifah, dan juga memperbandingkan teks-teks yang berbeda atau berbagai versi teks. Wa ikhrajin nas, dan juga mengeluarkan teks fi suratihi sahihah, di dalam bentuknya yang benar, di dalam bentuknya yang benar. Wa min huna, dan dari sini, tazharul hajatul al-mulihatu ilal ihtimami bidirasatil makhtutatil qadimah. Nah, dari sini tampak bahwa ada suatu kebutuhan yang mendesak, bahwasanya sangat perlu ilal ihtimam, untuk memberikan perhatian yang besar bidirasatil makhtutatil qadimah, terhadap kajian manuskrip-manuskrip kuno. Wa ta'allumi hazainil ilmaini khususan fi zilli ma yata'arradu lahu at-turasu min diya'in aw ihmalin fi ba'dil ahyan. Dan juga tampak juga kebutuhan yang sangat besar untuk mempelajari dua ilmu ini, khususnya fi zilli ma yata'arradu lahu turas, terhadap hal-hal yang mana turos kita ini atau manuskrip-manuskrip kita ini, khususnya manuskrip Islam, itu telah dihadapi atau telah mengalami min diya'in, kehilangan-kehilangan manuskrip, au ihmalin, atau pengabaian-pengabaian manuskrip, fi ba'dil ahyan, pada beberapa keadaan. Wa bina'an ala zalika ya'ti hadzal bahsu. Nah, berdasarkan hal itu, maka datanglah penelitian ini, maka adalah penelitian ini. Untuk apa tujuannya penelitian ini? Untuk apa tujuannya untuk apa tujuannya pengkajian kami terhadap ilmu filologi dari kelompok 4 ini? Tujuannya apa? Liyusallitad daw'a ala mafhumi ilmil kodikologiya wa ilmil baliografiyah. Nah, agar tujuannya itu untuk menyoroti, liyusallitad daw'a, menyoroti ala mafhumi ilmil kodikologiya, terhadap ilmu kodikologi, wa ilmil baliografiyah, dan juga ilmu paleografi. Wa yubayyinu ahammiyatahuma,
Dan juga tujuan daripada kelompok 4 ini, kelompok kami ini untuk apa? Makalah kami ini. Yubayyina wa yubayyina ahamiyatahuma. Untuk tujuannya itu untuk menjelaskan apa sih pentingnya ilmu kodikologi dan juga ilmu paleografi. Fi majalil filologi, di dalam bidang filologi. Apa kepentingan dua ilmu ini di dalam ilmu filologi? Kama yahdifu ila ta'arrufi ala anwa'il makhtutatil qadimah wa khasaisiha. Bagaimana juga makalah kami ini itu bertujuan untuk mengenali, ya, untuk mengenali terhadap jenis-jenis manuskrip-manuskrip kuno dan juga karakteristik-karakteristik manuskrip-manuskrip kuno. Wa kaifiyati ta'arruf 'alaiha min khilal jawanibil madiyah wal kitabiyah, dan juga kayak mana cara untuk mengetahui suatu manuskrip, apakah manuskrip tersebut benar, apakah manuskrip tersebut palsu, baik melalui jalur pengecekan fisik, ya, atau melalui jalur pengecekan berupa tulisan. Wazalika bimanhajin ilmiyyin munazzamin. Hal tersebut dengan metode ilmiah yang sistematis, ya'tamidu 'alal wasfi wat tahlil, yang bertumpu terhadap pendeskripsian, wat tahlil, dan juga penganalisaan. Wa narju minallahi subhanahu wa ta'ala, dan kami berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuwafiqana fi itmami hazal bahsi, untuk memberikan kami taufik di dalam menyempurnakan penelitian ini. Wa ayyaj'alahu 'amalan nafi'an, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan penelitian kami ini, menjadikan makalah kami ini untuk sebagai amal yang bermanfaat. Wa ayyakuna fihi faidatun litullabi wal bahisin, dan juga agar makalah kami ini itu bermanfaat baik bagi para pelajar maupun bagi para peneliti. Wa ayyushima walau biqadrin yasirin fil hifazi ala hadzal turasil azim, dan juga agar dapat berkontribusi di dalam, walaupun dengan kadar yang sedikit, di dalam menjaga warisan yang agung ini, dalam menjaga turas yang agung ini. Semoga makalah kami itu dapat juga berkontribusi di dalam menjaga, di dalam penjagaan manuskrip-manuskrip kuno, khususnya manuskrip Islam. Walaupun perannya itu hanya sedikit, walaupun kontribusinya, walaupun efeknya sedikit, ya, seenggaknya ada kontribusi dari kami. Wallahul muwaffiqu ila sawa'is sabil. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan Allah merupakan zat yang memberikan taufik menuju jalan yang lurus. Lalu al-faslu tsani, fasal yang kedua, al-mabhas, pembahasan. Mafhumu ilmil kodikologia. Nah, pemahaman atau konsep, ya, ilmu kodikologi. Apa definisi ilmu kodikologi? Ya, di sini disebutkan yu'arrafu ilmul kodikologiya bi annahul ilmu allazi yahtammu bi dirasatil makhtutatil qadimah. Ilmu kodikologi itu didefinisikan bahwasanya ilmu kodikologi itu merupakan suatu ilmu allazi yahtammu bidirasatil makhtutatil qadimah, yang memperhatikan terhadap kajian-kajian manuskrip kuno. Dari segi apa? Min haitsu jawanibihal madiyah wasyakliyah. Baik dari segi fisiknya, fisik materinya, atau dari segi
bentuknya. Intinya yang berkaitan dengan zat suatu manuskrip itu adalah pembahasan ilmu kodikologi. Itu yang harus kita garis besarkan. Haitsu yaqumu al-bahisu bitahlilil madiyah al-musta'malah fi kinayatil makhtutah. Yang mana peneliti itu melakukan penganalisaan terhadap bahan yang digunakan, terhadap zat yang digunakan fil usuril qadim fi kitabatil makhtutat di dalam menulis suatu manuskrip. Sawaun kanat waraqan, baik bahan yang digunakan untuk penulisan manuskrip tersebut itu berupa kertas, aulihaan atau berupa liha itu kulit kayu, au jildan atau berupa kulit hewan, au ghaira zalik atau selainnya, minal mawadi al musta'malati fil usuril qadimah, yang selainnya atau hal-hal yang lain berupa materi-materi atau berupa zat-zat yang digunakan pada masa-masa lampau, pada zaman-zaman lampau. Kama yadrusu naw'al hibri, sebagaimana juga mempelajari terkait jenis suatu tinta, wa alwanahu dan juga warna suatu tinta, wa mukawwinatihi dan juga komponen-komponen suatu tinta. Wa yata'ammalu fi tariqatit tajlidi, dan juga memperhatikan di dalam cara penjilitan, wa asalibil hifaz, dan juga cara penjagaan alal makhtutat, dan juga terhadap cara penjagaan manuskrip-manuskrip kuno. Wa kazalika tartibas safahat, dan juga susunan-susunan halaman-halamannya. Wa tansiqaha, dan juga dan juga peletakan terhadap lembaran-lembaran manuskrip tersebut. Wa hajmaha dan juga ukurannya. Wa ashkalal kitabati fiha, dan juga bentuk tulisan di dalam manuskrip tersebut. Wa kazalika wala yaktasiru hadzal ilmu 'ala al-wasfi adh-dhahiri faqat. Nah, ilmu ini tidak hanya terbatas pada sifat yang zahir saja, pada deskripsi atau sifat yang zahir saja. Bal, akan tetapi yata'adda zalika ila at-tahlili al-ilmi ad-daqiqi. Akan tetapi melampaui hal tersebut. Penelitian ilmu kodikologi ini bukan hanya sesuatu yang bersifatnya itu zahir aja, hanya sesuatu yang sifatnya itu kelihatan aja, hanya yang luarnya aja, enggak. Akan tetapi melampaui hal tersebut, yaitu melampaui daripada sesuatu yang zahir kita kira cuman zahirnya aja yang dibahas dalam ilmu kodikologi ini, akan tetapi melampaui, yaitu menuju apa? Menuju analisis ilmiah yang mendalam atau yang detail. Haitsu yas'al bahisu ila rabti bainal khasa'is al-madiyah, yang mana para peneliti itu berusaha untuk menghubungkan bainal khasa'is al-madiyah lil makhtutah wa baina siyaqit tarihi wal hadari alladhi nasya'at fihi. Akan tapi para peneliti itu melakukan hal yang sangat detail, yaitu dengan berupa menghubungkan antara karakteristik material manuskrip dengan konteks sejarah dan juga peradaban tempat manuskrip itu muncul. Mimma yusa'idu ala fahmin a'maqa. Yang mana hal tersebut itu, selain kita melihat jenis
manuskripnya, jenis tintanya, dan lain-lain yang bersifat zahir. Tetapi kita juga berusaha menggabungkan ya antara sifat-sifat yang manuskrip-manuskrip yang zahir tadi itu dengan apa? Dengan konteks sejarah dan juga berusaha untuk mengkorelasikannya dengan peradaban tempat manuskrip tersebut itu muncul. Hal tersebut itu mimma yusa'idu ala fahmi na'maqah. Hal tersebut merupakan sesuatu yang membantu untuk bisa memahami suatu manuskrip dengan pemahaman yang mendalam. Lidauril makhtutah, pada suatu peran manuskrip fi naqlil ma'rifah, di dalam mentransfer pengetahuan, wa tausikil ulum, dan juga di dalam mendokumentasikan ilmu-ilmu. Wa min khilali hadhihi dirasah al-muta'ammiqah, dan melalui studi atau pengkajian yang mendalam ini, yumkinu tahdidu aslil makhtutah, maka itu bisa untuk apa? Untuk menentukan asal muasal suatu manuskrip, wa makanin nasjiha, dan juga wa makani naskhiha, dan juga tempat pensalinan suatu manuskrip, wa zamanihi, dan juga waktunya, waktu penyalinan suatu manuskrip, tahdidan takriban, dengan penentuan yang bersifat pengkira-kiraan. Karena inna ba'dal mawad, sesungguhnya sebagian bahan-bahan atau sebagian unsur-unsur, wal asalib, dan juga metode-metode, takunu khasatan, itu bersifat khusus, bimanatika muayyanatin, pada daerah-daerah tertentu, au futuratin zamaniyatin, atau periode-periode tertentu, au futuratin zamaniyatin muhaddadatin, atau periode waktu tertentu. Kama anna ikhtilafa anwa'il waraki, sebagaimana juga bahwasanya perbedaan daripada jenis suatu kertas-kertas, waturuki sun'ihi, dan juga cara-cara pembuatannya, wa asalibat tajlidi, dan juga metode-metode penjilitannya, wa zakhfatal makhtutat, dan juga hiasan-hiasan manuskripnya, kulluha, itu semua, tu'addu, itu dianggap, dalaila muhimmatan tusa'idu fil bahsi tarikhi. Hal itu semua itu dianggap sebagai bukti-bukti yang penting, tusa'idu fil bahsi tarikhi, yang membantu di dalam penelitian sejarah. Wa hadza ma yaj'alu ilmal kodikologiya adatan asasiyatan. Nah, hal ini adalah sesuatu yang menjadikan ilmu kodikologi sebagai alat dasar, la ghina anha, yang nggak bisa untuk ditinggalkan, la ghina anha fi majalil filologia, yang tidak bisa ditinggalkan di dalam ilmu filologi. Ilmu filologi nggak bisa tanpa adanya ilmu kodikologi. Karena ilmu kodikologi itu adalah ilmu yang membahas terkait zat daripada manuskrip tersebut. Ya. Terus itu li'annahu yumakkinul bahisa min fahmil makhtutah kawasiqatin madiyatin. Karena ilmu kodikologi itu memungkinkan. Karena ilmu kodikologi itu memungkinkan untuk seorang peneliti di dalam memahami suatu manuskrip kawasiqatin madiyatin,
sebagaimana dokumen yang sebagaimana dokumen yang bersifat fisik. Tahmilu fi tayyatiha dalaila tarikhiyatan. Yang mana di dalamnya itu mengandung bukti-bukti sejarah, wasaqafiyatan qayyimatan, dan juga budaya yang berharga, budaya qayyimah yang berharga. Lalu yang kedua, mafhumu ilmil baliografiyah, pemahaman atau konsep ilmu paleografi. Yu'rafu ilmul baliografiyah, ilmu paleografi itu dikenal bi'annahul ilmu allazi yadrusul khututa wal kitabatil qadimata. Ilmu paleografi itu dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tulisan-tulisan dan juga wal kitabatil qadimah, dan juga aksara-aksara kuno. Wa yahtammu bitahlili ashkalil huruf wa tatawwuriha, dan juga memperhatikan terhadap analisis bentuk-bentuk huruf dan juga perkembangan bentuk-bentuk suatu huruf atau aksara-aksara. Wa turuqi kitabatiha fil usuril mukhtalifah, dan juga cara penulisannya pada berbagai masa, pada berbagai zaman. Kama ya'na bidirasatil asalib, sebagaimana juga dia ilmu paleografi itu memperhatikan terkait pengkajian bidirasatil asalib bil kitabiyah, terhadap pengkajian gaya-gaya penulisan. Wal furuqi bainan nusakhi wal madarisil khattiyah, dan juga memperhatikan terhadap perbedaan antara penyalin dan juga aliran-aliran tulisan. Wa yu'addu hadzal ilmu. Ilmu ini dianggap minal adawatil muhimmah, termasuk alat-alat yang penting, allati tumakkinul bahisa, yang memungkinkan seorang peneliti min qiraatin nususil maktubah, daripada membaca teks-teks yang tertulis bi khututin qadimah, dengan tulisan kuno. Qad takunu ghamidatan au sa'batal fahmi. Nah, terkadang ilmu ini itu mungkin samar atau susah untuk difahami, khususan terutama iza kanat tahtawi ala ikhtisaratin aw rumuzin. Terutama jika mencakup singkatan-singkatan atau simbol-simbol, au asaliba kitabiyatin, atau gaya-gaya penulisan, au asaliba kitabiyatin ghairi ma'lufatin, atau gaya-gaya penulisan yang tidak terbiasa, yang tidak lumrah, yang tidak biasa. Wa yusa'idu ilmul baliografiyya aidan fi tahdidir ramzi at-taqribiyyi. Nah, ilmu paleografi juga itu dapat membantu di dalam menentukan waktu perkiraan likitabatil makhtutat. Ilmu paleografi juga bisa membantu kita untuk mengetahui kapan kira-kira suatu manuskrip itu ditulis. Wa ma'rifatil makan alladzi nusikhat fihi, dan juga membantu kita untuk mengetahui di mana manuskrip tersebut itu disalin. Melalui apa? Min khilali dirasatil khasa'is al-khattiyah, melalui kajian karakteristik suatu tulisan, wa muqaranatiha, dan juga membandingkannya bimakhtutatin ukhra, dengan manuskrip-manuskrip yang lain. Ma'rufatit tarihi, yang diketahui sejarahnya, wal masdari, dan juga sumbernya.
Wa kadzalika yumkinu hadzal ilmu al-bahisa atau yumakkinu hadzal ilmu al-bahisa. Begitu juga ilmu ini memungkinkan seorang peneliti min tamyizil madarisil khattiyah al-mukhtalifah. Ilmu paleografi itu memungkinkan untuk seorang peneliti itu membedakan antara berbagai aliran macam tulisan. Misral khattin naskhi, seperti khat naskhi, wasulusi dan juga khat sulus, warik'ah dan juga khat waruk'ah dan juga khat ruk'ah wa ghairiha dan lain-lain. Wa fahmi tatawwuriha ala marril usur, dan juga ilmu ini itu memungkinkan peneliti, memungkinkan seorang peneliti di dalam memahami perkembangan suatu tulisan ala marril usur, sepanjang zaman. Mimma yusa'idu fi tahlilin nusus wa tafsiriha tafsiran sahihan. Yang hal tersebut itu membantu untuk agar bisa untuk menganalisis suatu teks dan juga mentafsirkan suatu teks dengan pentafsiran yang benar. Anwa'ul makhtutatil qadimah. Lalu jenis-jenis manuskrip-manuskrip kuno. Tatamayyazu al-makhtutatul qadimatu. Manuskrip-manuskrip kuno itu memiliki itu bitanawu'in kabirin. Manuskrip-manuskrip kuno itu memiliki berbagai macam keragaman, berbagai macam. Memiliki macam-macam yang banyak manuskrip-manuskrip kuno itu. Enggak cuma satu macam manuskrip kuno, tapi bermacam-macam. Wa ya'kisu hadzal tanawu'u ikhtilaf wa ya'kisu hadzal tanawu'u ikhtilaf as-saqafat wal binat wal usur allati nasya'at fiha. Nah, keragaman ini itu mencerminkan terhadap perbedaan budaya yang pertama. Terus itu juga wal binat dan juga perbedaan lingkungan, wal usur dan juga perbedaan zaman allati nasya'at fiha, yang mana suatu manuskrip itu muncul atau lahir pada baik budaya tersebut, baik lingkungan tersebut, atau baik masa tersebut. Wa yumkinu at-ta'arrufu 'alaiha min khilali jawadib muta'addidatin, dan juga mengetahui hal tersebut itu juga dapat bisa melalui jawanib muta'addidatin, dapat juga melalui berbagai macam sisi, berbagai macam aspek. Famin haisul maddah, pertama dari segi bahan, najidu makhtutatin maktubatan alal waraq, kita menemukan manuskrip yang ditulis di atas kertas. Wa ukhra, dan juga kita menemukan manuskrip yang ditulis di atas selain kertas. Contohnya alal liha, di atas kulit kayu, au jildis syajar, atau kulit pohon, awil julud, atau kulit hewan. Wa yadullu zalika, hal tersebut itu menunjukkan ala zurufil bi'iyati. Hal tersebut itu menunjukkan atas kondisi lingkungan wal mawaridil mutahati, dan juga sumber-sumber daya fi kulli fatratin, dan juga sumber-sumber daya yang tersedia fi kulli fatratin, pada setiap masa. Wa min haisul lughah, dan juga bisa juga kita mengetahuinya dari mana? Dari aspek bahasa. Wal khatti, dan juga tulisan. Takhtaliful makhtutatu bainal arabiyyah wal malayuwiyah wal jawiyah wa ghairiha. Takhtaliful makhtutat bainal arabiyyah, yang mana manuskrip-manuskrip antara manuskrip Arab itu berbeda dengan manuskrip al-malayuwiyah, manuskrip Melayu, wal jawiyah, manuskrip Jawa, wa ghairiha, dan lain-lain.
Manuskrip macam-macam, ada manuskrip Arab, ada manuskrip Melayu, ada manuskrip Jawa dan lain-lain. Kama tatanawwa'u anwa'ul khututil musta'malah. Sebagaimana juga jenis-jenis tulisan yang digunakan itu bermacam-macam. Wa huwa ma yusa'idu fi tahdidi huwiyatin nasi wa masdarihi. Yang mana hal tersebut itu adalah sesuatu yang membantu di dalam menentukan identitas suatu teks dan juga sumbernya. Wa amma min haitsul muhtawa, adapun dari segi isi, dari segi yang tercakup dalam suatu manuskrip tersebut, fa innal makhtutati tashmalu mawadi'a katsiratan. Maka suatu manuskrip itu mencakup tempat-tempat yang apa tema-tema yang banyak. Manuskrip itu pasti mencakup tema-tema yang banyak. Minha, diantaranya tema-tema suatu manuskrip, ad-diniyah, tema agama, wal adabiyah, sastra, wat tarikhiyah, sejarah, wal ilmiyah, ilmiah, wal qanuniyah, hukum. Wa yadullu zalika 'ala turasil insani. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa itu menunjukkan adanya suatu warisan manusia wa tanawu'i ihtimamati al-insan fil madi, dan juga hal tersebut itu menunjukkan bermacam-macamnya perhatian manusia, atau manusia itu masing-masing punya fokusnya sendiri-sendiri fil madi, pada zaman lampau. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya ada warisan manusia zaman dulu, dan juga dari dulu manusia itu memiliki fokusnya sendiri-sendiri. Ada yang fokusnya ke agama, ada yang fokusnya ke politik, ada yang ke sejarah, sastra, dan lain-lain. Wa yadullu zalika 'ala turasil wa min haitsu syakal. Bisa juga dari segi bentuk. Qad takunul makhtutat 'ala hay'atin kutubin mujalladatin. Ala hay'ati kutubin mujalladatin. Qad takunul makhtutat 'ala hay'ati kutubin mujalladatin. Nah, manuskrip itu juga dapat berupa buku berjilid, buku yang dijilid. Atau lafaifa, atau gulungan-gulungan. Au ajza'in munfasilatin, atau bagian-bagian yang terpisah. Wa yuzhiru hadha tanawwu' al-asaliba al-mukhtalifah. Nah, keragaman ini itu menunjukkan metode-metode yang digunakan, menunjukkan berbagai macam metode allati ustukhdimat fi hifzin nususi wa naqliha, yang digunakan di dalam menjaga suatu teks dan juga di dalam memindahkan suatu teks. Lalu dauru kodikologia, peran kodikologi, wal baliografia, dan juga paleografi fi dirasatil makhtutat, di dalam kajian manuskrip. Yal'abu ilmal kodikologia wal baliografia dauran asasian. Ilmu kodikologi dan juga ilmu paleografi itu memainkan peran yang mendasar, wa mutakamilan, dan juga saling melengkapi, fi dirasatil makhtutat, di dalam studi manuskrip. Iz yumakkinanil bahisa, karena dua ilmu tersebut, ilmu kodikologi dan ilmu paleografi, itu memungkinkan seorang peneliti min fahmil makhtutah, daripada memahami manuskrip fahman syamilan, dengan pemahaman yang menyeluruh. Yajma'u bainal janibil madi wal janibin nasi, yang menggabungkan antara aspek yang berupa fisik
dan juga aspek yang berupa teks. Fal kodikologiya tusa'idu fi tahlilil binati al-madiyah lil makhtutah wa tahdidi asliha. Maka kodikologi membantu dalam menganalisis struktur fisik manuskrip dan menentukan asalnya. Bainama tusa'idu al-baliografiyya fi qira'atin nasi wa fahmihi wa tafsirihi. Nah, sedangkan ilmu paleografi itu membantu di dalam membaca teks dan juga memahami dan mentafsirkan suatu teks. Wa yu'addi at-takamulu baina hazainil ilmaini ila al-wusuli ila nata'ija aksara diqqatan wa mausuqiyatan. Nah, integrasi di antara kedua ilmu ini itu menghasilkan capaian hasil yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Kama yusa'idu fi tahqiqin nususi wa muqaranatin nusakhil mukhtalifah. Serta juga hal ini membantu di dalam penelitian teks-teks dan juga memperbandingkan antara berbagai macam versi manuskrip yang ada. Wal kashfi 'ala al-akhta' an-naskhiyah. Dan juga ilmu ini itu membantu untuk mengungkap kesalahan-kesalahan kesalahan salinan. Wa bizalika, karena hal tersebut, yushimu hazal ilmani ishaman kabiran fil hifazi 'ala turasil insani. Nah, karena hal ini, dua ilmu ini, ilmu kodikologi dan ilmu paleografi, itu memberikan kontribusi yang besar dalam hal apa? Fil hifazi 'ala turasil insani. Di dalam menjaga warisan manusia. Wa ikhrajin nusus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa ikhrajin nusus. Dan juga mengeluarkan teks-teks fi suratin sahihatin wa munaqqahatin, di dalam bentuk yang benar dan juga dalam bentuk yang telah disunting. Wa naqliha ilal ajyalil al-mustaqbalah, dan juga menyampaikan manuskrip-manuskrip tersebut, menyampaikan teks-teks tersebut kepada generasi-generasi yang akan datang. Bisyaklin ilmi daqiqin, dengan bentuk ilmiah yang akurat. Nah, lalu apa kepentingan mempelajari manuskrip-manuskrip kuno di dalam ilmu filologi? Apa pentingnya mempelajari manuskrip-manuskrip kuno? Ahamiyatu dirasatil makhtutah al-qadimah fi ilmi filologiyah. Pentingnya studi atau mengkaji manuskrip-manuskrip kuno fi ilmi filologiyah, di dalam ilmu filologi. Tu'adu dirasatul makhtutat al-qadimah. Tu'adu dirasatul makhtutat al-qadimah. Studi manuskrip kuno itu dianggap min ahammil majalat, daripada bidang-bidang yang terpenting allati yahtamu biha ilmu filologiyah, yang diperhatikan oleh ilmu filologi. Li'annaha, karena sesungguhnya hal tersebut tumassilul masdar al-asliyah, itu merupakan sumber asli, wal asasiyah, dan yang utama atau yang mendasar. Untuk apa? Lima arifatit turasil insani, untuk mengetahui turas manusia, untuk mengetahui warisan manusia, wal islami, dan juga warisan Islam. Wa min khilaliha, dan melaluinya yumkinul wusulu ila nususil asliyah,
itu bisa mencapai teks-teks yang asli. Allati dawwanahal ulama wal mufakkirun fil usuril qadimah, yang telah disusun oleh para ulama dan juga para pemikir pada masa lampau. Wa hadza ma yusa'idu ala fahmi tatawuril ulum. Dan juga hal ini itu membantu memahami perkembangan ilmu, wal ma'arif, dan pengetahuan-pengetahuan, wal afkar, dan pemikiran-pemikiran, ala marriz zaman, sepanjang masa. Kama annaha, sebagaimana hal ini juga tusahimu, itu berkontribusi, fil hifazi ala turasi minad diya'i wal indisar. Yang mana hal ini juga berkontribusi di dalam menjaga warisan-warisan, di dalam menjaga turas-turas dari apa? Minad diya', dari kehilangan manuskrip, wal indisar, kepunahan suatu manuskrip. Khususnya fi zillil awamil at-tabi'iyah, di tengah faktor-faktor alam wal basyariyah, dan juga manusia, allati qad tuaddi ila talafil makhtutat, yang dapat menyebabkan terhadap punahnya manuskrip-manuskrip, au fuqdaniha, atau hilangnya manuskrip-manuskrip. Wa bihaza, dan dengan ini, fa inna dirasataha, maka sesungguhnya mengkaji manuskrip-manuskrip kuno, la taqtasiru ala janibin nazariyin faqat, itu tidak hanya terbatas pada sisi yang bersifatnya itu hanya teori aja. Bal tata'addahu ila janibin hifziyin, akan tetapi melebihi dari itu, yaitu kepada aspek yang bersifatnya itu pelestarian, wal wahadariyin, dan juga yang sifatnya itu peradaban, yusahimu fi sauni zakirah al-insaniyah, yang berkontribusi di dalam menjaga pikiran-pikiran manusia. Karena pemikiran-pemikiran manusia di masa lalu itu bisa terjaga melalui apa? Melalui manuskrip. Ilmu apa yang mempelajari manuskrip? Ilmu filologi. Wa naqliya ilal ajyalil muta'akibah, dan menyampaikan pikiran-pikiran manusia di masa lalu kepada generasi-generasi berikutnya. Kama annaha tu'inul bahisin, sebagaimana hal itu juga itu membantu para peneliti ala i'adati iktisyafil ulumil qadimah, di dalam menyingkap kembali ilmu-ilmu masa lalu, ilmu-ilmu yang kuno, ilmu-ilmu yang lama. Wa taf'iliha fil waqi'il mu'asir, dan mengaktifkan kembali ilmu-ilmu kuno tersebut fil waqi'il mu'asir, pada masa-masa modern. Wa hadza ma yaj'aluha ruknan asasiyan, hal ini yang menjadikan ilmu filologi itu sebagai pilar utama fid dirasatil insaniyah wat tarikhiyah, di dalam studi atau di dalam kajian kemanusiaan atau humaniora, wat tarikhiyah, dan juga kajian sejarah. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Vicky Suryadi. Jadi persilahkan kepada Vicky. Ya, selanjutnya adalah metode studi manuskrip. Studi manuskrip bergantung pada berbagai metode ilmiah yang beragam.
yang bertujuan untuk memahami manuskrip secara teliti dan menyeluruh. Di antara metode tersebut adalah metode deskriptif yang berfokus pada pendeskripsian manuskrip. Dari segi bentuk, bahan, ukuran, dan kondisinya, metode analisis yang berusaha menafsirkan informasi serta menghubungkannya dengan konteks sejarah dan budaya. Metode komparatif yang bergantung pada perbandingan berbagai versi teks untuk mencapai versi yang paling benar dan paling mendekati naskah asli. Dan juga digunakan metode historis untuk menentukan waktu dan tempat penulisan manuskrip. Metode-metode ini saling melengkapi dengan ilmu kodikologi dan paleografi untuk memberikan kajian yang terpadu, di mana peneliti memanfaatkan setiap metode dalam aspek tertentu, dan penggabungan semuanya menghasilkan hasil ilmiah yang lebih akurat dan dapat dipercaya, yang membantu dalam meneliti teks dan memahaminya dengan benar. Tantangan dalam studi manuskrip kuno menghadapi berbagai tantangan besar yang mempengaruhi upaya para peneliti. Di antaranya, yang paling penting adalah kesulitan membaca tulisan kuno yang mungkin saling bertumpuk atau tidak jelas akibat usia yang tua atau kerusakan manuskrip. Selain itu, sebagai teks mungkin ditulis dengan gaya singkat atau mengandung simbol dan singkatan yang membutuhkan keahlian khusus untuk memahaminya. Dan tantangan lainnya adalah adanya berbagai versi dari satu teks yang sama yang mengandung perbedaan dan kesalahan akibat para penyalin. Hal ini menjadikan proses penelitian teks menjadi rumit dan membutuhkan usaha besar serta ketelitian tinggi. Selain itu, sebagian manuskrip mungkin tidak lengkap atau rusak, yang menyulitkan untuk mencapai makna teks secara utuh. Meskipun demikian, kemajuan teknologi di era modern seperti digitalisasi dan perangkat lunak khusus telah membantu mempermudah studi penelitian dan pelestarian manuskrip, yang menumbuhkan harapan besar bagi perkembangan bidang ini di masa depan. Hubungan ilmu filologi dengan ilmu kodikologi dan paleografi. Filologi memiliki hubungan yang erat dengan ilmu kodikologi dan paleografi, di mana ilmu-ilmu ini dianggap sebagai alat dasar untuk memahami dan meneliti teks-teks kuno. Ilmu filologi memperhatikan kajian teks dari segi bahasa, isi, dan sejarahnya. Namun, ia tidak dapat menjalankan perannya secara sempurna tanpa bantuan kodikologi yang berfokus pada aspek fisik manuskrip, serta paleografi yang berfokus pada pembacaan dan pemahaman tulisan. Melalui integrasi ilmu-ilmu ini dapat dicapai pemahaman menyeluruh terhadap teks yang tidak hanya terbatas pada makna lahiriah saja, tetapi juga mencakup kondisi sejarah dan budaya saat teks tersebut dihasilkan. Dan hal ini meningkatkan ketelitian kajian serta nilai ilmiahnya. Seterusnya pentingnya tahqiq teks dalam studi manuskrip. Tahqiq teks merupakan salah satu tahap terpenting dalam studi manuskrip yang bertujuan untuk menghasilkan teks dalam bentuk yang paling benar, yaitu melalui perbandingan berbagai versi naskah dan analisisnya, serta memperbaiki kesalahan atau perubahan yang terdapat di dalamnya. Seorang peneliti dalam hal ini bergantung pada pengetahuannya tentang ilmu bahasa, tulisan, dan sejarah, dan juga memanfaatkan ilmu kodikologi dan paleografi dalam menentukan asal serta menilai naskah. Tahqiq teks juga berkontribusi dalam menjaga dan menyebarkan warisan secara ilmiah yang benar, serta memungkinkan para peneliti menggunakan teks yang terpercaya dalam penelitian mereka. Dan hal ini menjadikan proses ini sebagai pilar utama dalam ilmu filologi. Peran teknologi modern dalam pelayanan manuskrip. Berkembangnya teknologi di era modern telah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan manuskrip dan mempermudah kajiannya, di mana kini memungkinkan memotret manuskrip dengan kualitas tinggi dan menyimpannya dalam bentuk digital. Hal ini membantu melindunginya dari kerusakan dan memudahkan akses bagi peneliti di berbagai
belahan dunia. Selain itu, program komputer digunakan dalam analisis dan perbandingan teks. Dan dalam membaca tulisan yang sulit, kemajuan ini merupakan langkah penting dalam mengembangkan studi manuskrip agar lebih akurat dan mudah, dan juga membantu menyebarkan warisan secara luas, serta berkontribusi dalam memperkuat kerjasama ilmiah antar peneliti. Seterusnya karakteristik naskah manuskrip dan perbedaannya. Naskah-naskah manuskrip memiliki keragaman yang jelas dalam karakteristiknya, di mana berbagai salinan dari satu teks tidak sepenuhnya sama, melainkan mengandung perbedaan yang bisa kecil maupun mendasar. Perbedaan-perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti kesalahan para penyalin, perubahan yang disengaja maupun tidak disengaja, serta pengurangan atau penambahan. Juga bisa disebabkan oleh perbedaan sumber yang digunakan oleh penyalin. Hal ini menjadikan kajian terhadap perbedaan tersebut sangat penting dalam ilmu filologi, di mana peneliti berusaha menentukan versi yang paling benar dan paling mendekati naskah aslinya. Dalam hal ini, ia menggunakan metode kritik teks yang berbasis pada perbandingan dan analisis. Melalui itu, dapat dilakukan rekonstruksi teks asli dan lebih akurat, serta memahami perkembangan yang dialami teks panjang zaman. Seterusnya, konsep kritik teks dalam ilmu filologi. Kritik teks merupakan salah satu konsep dasar dalam ilmu filologi yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi teks manuskrip agar dapat mencapai bentuk teks yang paling mendekati aslinya yang ditulis oleh pengarangnya. Bidang ini bergantung pada sejumlah dasar ilmiah, diantaranya adalah seperti kajian perbedaan antar naskah, serta analisis kesalahan para penyalin. Dan penafsir perubahan yang terjadi pada teks juga mempertimbangkan konteks sejarah bahasa dan pemikirannya. Kritik teks membantu memperbaiki kesalahan dan menghilangkan keraguan, serta menyajikan teks ilmiah yang dapat dipercaya. Hal ini menjadikannya sebagai alat yang sangat penting dalam studi filologi dan sejarah. Seterusnya, pengaruh lingkungan dan waktu dalam pembentukan manuskrip. Bentuk dan isi manuskrip sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, tempat ia dibuat, dan oleh waktu penulisannya, di mana kondisi sosial, budaya, dan ekonomi tercermin pada jenis bahan yang digunakan, gaya penulisan, dan isi teks. Di beberapa daerah ditemukan penggunaan jenis kertas atau tinta tenun, sedangkan di daerah lain berbeda jenis tulisan dan gayanya. Selain itu, periode waktu juga mempengaruhi perkembangan tulisan dan metode penulisan. Memahami faktor-faktor ini membantu peneliti menentukan asal manuskrip dan konteks sejarahnya. Juga memungkinkannya memahami teks secara lebih mendalam karena menghubungkannya dengan lingkungan asalnya. Klasifikasi ilmiah manuskrip merupakan salah satu langkah dasar dalam mempelajarinya, yang berperan dalam mengatur informasi dan mempermudah akses terhadapnya. Klasifikasi ini didasarkan pada berbagai kriteria seperti bahan, bahasa, isi, waktu, dan tempat. Melalui pengolahan ini, peneliti dapat membandingkan antar manuskrip serta menentukan karakteristiknya dan menarik kesimpulan ilmiah dengan lebih tepat. Klasifikasi juga membantu dalam pelestarian dan pengelolaan manuskrip di perpustakaan dan pusat ilmiah. Hal ini menjadikan sebagai alat penting dalam pelestarian warisan dan pengembangan studi filologi. Yaitu seterusnya adalah penutup. Pada penutup penelitian ilmiah ini tampak dengan jelas bahwa ilmu kodikologi dan paleografi merupakan salah satu pilar pengetahuan terpenting yang menjadi dasar dalam studi manuskrip kuno dalam kerangka ilmu filologi, di mana masing-masing mewakili dimensi penting dalam pemahaman menyeluruh terhadap teks manuskrip. Ilmu kodikologi berfokus pada kajian aspek material dan bentuk manuskrip, seperti bahan yang digunakan,
cara penjelidan, dan susunan halaman. Sementara itu, ilmu paleografi mempelajari tulisan, bentuk huruf, dan perkembangannya sepanjang zaman. Melalui integrasi kedua ilmu ini, peneliti dapat mencapai pemahaman yang akurat dan menyeluruh terhadap manuskrip, yang tidak hanya terbatas pada isi teksnya saja, tetapi juga mencakup konteks sejarah, budaya, dan peradaban tempat manuskrip itu dihasilkan. Hal ini membantu dalam merekonstruksi gambar ilmiah warisan secara lebih akurat dan dapat dipercaya. Juga telah jelas bahwa manuskrip kuno memiliki keragaman dan variasi yang berbeda dari segi bahan yang digunakan dalam penulisannya, serta bahasa yang digunakan, dan isi ilmiah serta yang dikandungnya. Dan tak lupa juga bentuk fisik yang ditampilkannya. Keragaman ini merupakan bukti nyata kekayaan warisan manusia, khususnya warisan Islam, yang mengandung kekayaan ilmu dan pemikiran yang besar. Keragaman ini juga menuntut peneliti untuk menggunakan berbagai metode ilmiah yang saling melengkapi, agar dapat memahami dan menganalisis manuskrip secara tepat, serta memungkinnya mengetahui asal-usul sejarah dan perkembangannya sepanjang waktu. Berdasarkan hal tersebut, studi manuskrip tidak terbatas hanya pada pembaca teks dan memahami makna lahiriahnya, melainkan membutuhkan pandangan menyeluruh yang mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi manuskrip, baik dari aspek material, teks, sejarah, maupun budaya. Hal ini hanya dapat terwujud melalui integrasi metodologis antara ilmu kodikologi dan paleografi, karena integrasi ini menjadi dasar bagi kajian ilmiah yang akurat dan terpercaya dalam bidang filologi. Jadi kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa ilmu kodikologi berfokus pada kajian aspek material, manuskrip, seperti jenis bahan, cara penulisan, dan penjelidan. Sementara itu, ilmu paleografi berfokus pada kajian tulisan dan perkembangan bentuk huruf. Kedua ilmu ini secara bersama-sama membantu dalam proses verifikasi teks dan pemahamannya secara ilmiah dan mendalam. Selain itu, manuskrip kuno memiliki keragaman yang besar dari segi bahan, bahasa, isi, dan bentuk. Klasifikasi ilmiah terhadap keragaman tersebut membantu mempermudah kajian dan pemahaman manuskrip secara lebih sistematis dan akurat. Rekomendasi penelitian ini merekomendasikan agar perhatian terhadap kajian manuskrip kuno semakin ditingkatkan, serta metode ilmiah yang digunakan dalam analisisnya terus dikembangkan. Selain itu, penting untuk mempelajari ilmu kodikologi dan paleografi, karena keduanya memiliki peran penting dalam menjaga warisan intelektual manusia dan Islam. Disarankan juga untuk mendorong mahasiswa dan peneliti agar terlibat dalam bidang ini, serta memperkuat penelitian-penelitian khusus di dalamnya. Selain itu juga perlu adanya perhatian terhadap digitalisasi manuskrip, serta pembuatan basis data ilmiah untuk memudahkan akses, pelestarian, dan penyebaran secara luas. Hal ini akan membantu dalam mentransmisikan warisan berharga ini kepada generasi mendatang secara benar dan utuh. Mungkin itu saja dari kelompok 4 dari kami. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.